Selamat datang di channel cerita pukul 00. Sebelum mendengarkan kisah ceritanya, alangkah baiknya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah cerita lainnya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Kembali lagi bersamaku di channel cerita pukul 00. Kali ini aku akan menceritakan kisah cerita nyata yang berjudul Pengalaman Mistis Seorang Masinis. Untuk sumber cerita sudah aku sertakan di kolom deskripsi. Pengalaman tak terlupakan. Jika menurut pada tahun-tahun sebelumnya, sudah tentu data kecelakaan kereta api di Indonesia jauh lebih mengiris perasaan lagi. Namun tulisan ini tidak akan mengungkap permasalahan tersebut secara lebih mendetail. Lewat cerita ini, pembaca hanya ingin menyajikan sebuah peristiwa yang sangat aneh yang terjadi di balik maraknya berbagai peristiwa kecelakaan tersebut. Peristiwa yang sulit dinalar dengan akal sehat dialami oleh Haryono, seorang pensiunan masinis kereta api yang kini memilih tinggal di desa kelahirannya di wilayah Kabupaten Bantul. Kerja di dunia perkereta apian yang penuh hiruk pikuk kini telah menjadi kenangan masa lalunya. 35 tahun lamanya dia menjadi masinis dengan berbagai suka dan duka. Ini memang bukan waktu yang pendek. Dia termasuk salah seorang masinis yang menjadi saksi hidup dan saksi bisu ketika kereta api belum menggunakan logo diesel, tapi logo uap model yang kuno. Untuk bahan bakarnya masih menggunakan kayu jati. Persiapan untuk sebelum berangkat saja membutuhkan waktu sekurang-kurangnya 1 jam untuk pemanasan mesin. Sambil mengecek air di dalam ketel logo apakah sudah penuh atau belum, bahan baku kayu mencukupi atau tidak, dan berbagai pengecekan lainnya. Baru setelah semuanya dirasa siap, kereta bisa berangkat, kenangnya. Semua hal memang telah dialaminya, termasuk sejumlah pengalaman yang sangat pahit. Salah satunya adalah ketika dirinya menghitung 6 kali sudah kereta yang dia kemudikan menabrak orang. Bahkan 4 diantaranya adalah orang yang sengaja bunuh diri dengan menabrakkan dirinya kepada kereta yang sedang lewat. Sedang 2 peristiwa yang lain adalah karena kecelakaan murni. Namun Pak Haryono masih sangat hafal sekali dengan berbagai kejadian yang dialaminya. Biasanya setiap kali kereta yang saya awali menabrak orang, maka kereta akan berhenti. Semua kru kereta api harus turut tahu membantu mengumpulkan semua bagian badan dari korban, kemudian dimasukkan dalam kantong mayat. Ini memang prosedur tetapi yang harus kami jalani. Entahlah apa yang peraturan ini sekarang masih berlaku atau tidak, terang Haryono sambil menghisap rokok kretek. Meski 6 kali mengalami kecelakaan yang merenggut korban nyawa manusia, sebagai masinis Haryono mengaku merasa beruntung, sebab dia belum pernah mengalami musibah kecelakaan yang dahsyat semacam tragedi Bintaro. Hal ini juga menjadi catatan yang sangat berarti bagi dirinya. Karena itulah ia tidak pernah tersangkut masalah hukum. Ibarat kata karirnya berjalan mulus. Tak hanya peristiwa kecelakaan yang masih melekat dalam ingatannya, berbagai pengalaman mistis juga masih diingatnya. Salah satunya adalah yang pernah dia alami saat mengemudikan kereta jarak jauh jurusan Surabaya-Jakarta. Saat itu kereta yang dikemudikannya tengah transit sebentar di Cirebon. Waktu itu sudah sangat larut tengah malam. Haryono yang tengah beristirahat tiba-tiba seperti mendengar suara tangisan seorang wanita.
Dengan perasaan gundah, dia segera meninggalkan tempat istirahatnya dan mencari dari mana gerangan sumber suara tangisan itu. Beberapa saat lamanya Haryono memeriksa suasana di peron stasiun yang lenggang itu. Tak seorang pun dia temukan dalam keadaan menangis. Tapi anehnya, suara tangisan perempuan itu sepertinya sangat dekat di telinganya. Setelah mencari beberapa lama, yang ada dalam pandangannya hanya rel memanjang yang nantinya akan dilewati keretanya menuju Jakarta. Dengan beberapa pandangan yang tertidur lelap. Karena bingung, dia tempat bertanya kepada seorang sejawatnya. Apakah sang kawan mendengar suara tangisan seorang wanita? Kawan sejawatnya itu hanya menggeleng. Bahkan sang kawan kemudian mengajak untuk berdoa. Setelah itu memang tak didengarnya lagi suara tangisan yang aneh dan menegangkan bulu kuduk itu. Alhamdulillah, sampai di stasiun Gambir kami selamat, tak terjadi apa-apa. Malahan yang mendapat kecelakaan justru adalah kereta yang ada di belakang saya. Karena naas itu nabrak mobil yang nyelonong dan menimbulkan korban jiwa. Kenang Pak Haryono, didatangi sepasang arwah. Memang begitu banyak kenangan dalam karirnya di dunia perkereta apian. Ada yang manis dan ada yang pahit pula. Dan kini dia ingin menikmati masa pensiunnya di desa yang sunyi. Anehnya ketika Pak Haryono tengah damai menikmati masa pensiunnya, sebuah kejadian misterius justru dialaminya, dan ini masih ada hubungannya dengan profesi lamanya sebagai seorang masinis. Ceritanya saat itu dia sedang sendiri di rumah. Maklum, Halimah bersama suami dan anaknya sedang pergi ke rumah mertuanya yang kebetulan sedang mengadakan rapat persiapan untuk pernikahan anaknya, adik suami Halimah. Saat itu jam menunjukkan pukul 01 dini hari. Tak seperti biasanya, mata tua Haryono sulit untuk tidur. Dia mencoba mengundang rasa kantuk dengan cara menonton siaran televisi. Sekian lama duduk di depan TV, rasa kantuk tak juga datang. Sampai suatu ketika didengarnya ada suara ketukan pada pintu bagian depan. Pikirannya mungkin anaknya bersama suaminya telah pulang. Karena itulah tak disangka apapun Pak Haryono bergegas melangkah untuk membukakan pintu. Namun dia terkejut ketika melihat sang pengetuk pintu. Ternyata bukanlah anak menantunya. Saat dibuka pintu, yang dia dapati adalah sepasang muda-mudi berpakaian putih-putih. "Siapa kalian?" tanya Pak Haryono dengan penuh selidik. "Izinkan kami masuk, Pak," pinta si pemuda. Pak Haryono merasa ragu. Namun dengan sopan keduanya kembali meminta diizinkan untuk masuk. Karena tatapan pemuda-mudi itu sangat memohon dan nampak jujur, maka Haryono merasa kasihan. Dia kemudian mempersilahkan kedua tamu misterius itu masuk ke rumahnya. Siapakah sebenarnya anak berdua ini? Dan ada maksud apa datang kemari? Tanyanya sembari mempersilahkan tamunya itu duduk. Kedua remaja saling berpandangan. Setelah itu, yang pemuda bertutur, "Begini, Pak, apakah Bapak masih ingat satu kejadian di tahun 1993 silam? Saat kereta yang Bapak kemudikan menabrak mobil yang menyelonong tak mempedulikan palang kereta. Kami berdua adalah penumpang mobil itu. Waktu itu kami memang lagi terburu-buru ke KUA untuk ikrar ijab kabul pernikahan kami. Kami harapkan pernikahan itu gagal." Haryono, sang pensiunan masinis itu, jadi gemetar. Aliran darahnya seketika bagai akan berhenti mengalir. Ya, dia masih dapat mengingat peristiwa kecelakaan yang terjadi puluhan tahun silam itu. Persisnya terjadi di sebuah pintu perlintasan kereta api yang ada di daerah Jatimbarang, Cirebon.
Ketika itu keretanya memang menabrak sebuah minibus dan menewaskan sepasang muda-mudi yang mengendarainya. Haryono juga ingat tentang cerita arwah yang datang untuk menuntut balas kepada orang yang dianggap telah membunuhnya. Dia menganggap ini hanya cerita bohong saja. Namun kini dia sendiri yang mengalaminya. Apakah kedua sosok arwah tersebut akan menuntut balas dirinya? Bukankah peristiwa itu sudah lama sekali kejadiannya? Tapi itu bukan kesalahan saya, katanya dengan suara terbata-bata karena takut dan rasa merinding. Maaf, kami juga tidak menyalahkan Bapak. Kedatangan kami berdua takkan untuk menuntut balas atas peristiwa itu. Kami datang untuk meminta kesudian Bapak agar berkenan untuk menikahkan kami kedua. Iya, agar di alam sana kami bisa jadi sah sebagai pasangan suami istri, papar pemuda itu yang tampak diiyakan oleh teman perempuannya. Namun saya ini bukan pegawai departemen, saya ini pensiunan masinis dan juga bukan tokoh agama, sanggah Pak Haryono. Tolonglah kami Pak, nikahkan kami berdua. Kami tak tahu lagi harus kepada siapa meminta pertolongan, tandas pemuda itu. Iya Pak, kalau Bapak tak mau kami akan tinggal di sini, tambah yang perempuan mendesak. Haryono akhirnya menyerah. Untungnya walau hanya pensiunan masinis, namun juga banyak tahu tentang agama. Kalau begitu saya akan melakukannya nak, katanya walau dengan nada gemetar. Singkat cerita, ijab kabul telah bisa dilaksanakan dengan lancar. Selang beberapa selesai, sepasang muda-mudi korban kecelakaan itu segera pamit pergi. Sekian waktu lamanya Haryono merahasiakan pengalaman ini, sampai kemudian dia membukanya pada penulis. Dia berharap peristiwa muskil ini dapat melahirkan suatu hikmah. Ya, semoga saja, ucap Haryono, masinis kereta api Indonesia. Itulah kisah cerita horor nyata dan fiktif. Semoga dari kisah cerita ini kita bisa mengambil sisi positif dan membuang sisi negatifnya. Oke teman-teman, sekian dari kisah cerita ini. Semoga menghibur dan semoga cerita ini dapat menjadikan pelajaran berharga buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan oke, terima kasih.